Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kembali saya Iwan Bahri dan podcast Porkoas Forum Komunikasi Wartawan Sumedang hadir di kantor Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang. Ada Bapak Bambang Rianto. Beliau tentunya kita akan nanti ajak ngobrol dan beliau pun didampingi oleh Bapak Rizal. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Ian Aryadi juga. Selamat sore Pak Ian. Selamat sore. Kita akan berbincang dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang. Ada Bapak Bambang Rianto. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Bambang, sehat selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu segar ya. Tetap semangat. sehat ya. Tetap semangat. Masih level 3 ya. Masih level 3. Kita akan berbincang nih. Sebenarnya nih kalau bicara masalah Satpol PP sendiri, apa tugas pokok dari Satpol PP di Kabupaten Sumedang ini Pak Bambang? Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Betul. Pemerintahan Daerah, kemudian merujuk juga kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Siap. tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Di situ sudah dicantumkan bahwa tugas daripada Satuan Polisi Pamung Praja adalah yang pertama itu melakukan penegakan Perda, kemudian penegakan keputusan kepala daerah, Betul. kemudian menegakkan peraturan kepala daerah. Iya. Kemudian yang kedua, selain daripada itu juga melaksanakan penyelenggaraan ketentraman ketertiban masyarakat. Jadi penyelenggaraan ketentraman ketertiban masyarakat adalah kewenangan daripada Satuan Polisi Pamung Praja. Dan tugas yang ketiga adalah melakukan perlindungan kepada masyarakat. Maka di sini ada bidang Linmas atau bidang pelindungan masyarakat. Iya, siap. Kemudian untuk Kabupaten Sumedang sendiri, karena urusan kebakaran berada di wilayah tupoksi Satuan Polisi Pamung Praja, maka ditambah menjadi 4 tugas daripada Satuan Polisi Pamung Praja. Yang keempatnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran. Jadi Gitu. damkar juga masuk ke Damkar PP. masuk kepada Satuan Siap. Polisi Pamung Praja. Pak Bambang, ada yang menarik nih. Kita flashback ya ke beberapa tahun lampau kurang Iya, lebih, Pak iya, Bambang. iya. Kalau Satpol PP dulu kan kenal dengan nama Tibum nih. Iya, Bisa Tibum. cerita kembali nih. Baik. Tibum ini nih. Baik, sekitar 10-20 tahun yang lalu memang Betul. masyarakat itu mengenal Satpol PP ini dengan sebutan Tibum. Iya, Apabila ada kami yang berpakaian seperti ini ke lapangan, disebutlah Bapak Tibum. Bapak Tibum ya. Nah, ini barangkali berkaitan juga dengan dasar hukum. Di mana pada saat itu yang berlaku di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, Tahun Siap. 79, kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Siap. bahwa di pemerintah daerah itu Satuan Polisi Pamung Praja ini masih merupakan bagian. Maka bagiannya disebut bagian ketertiban umum, Ketertiban umum. atau yang menjabatnya disebut sebagai Kabag Tibum. Siap. Nah, oleh karena itu pada saat kita bergerak melakukan tugas, kita melakukan penertiban, melakukan edukasi, zaman dulu itu disebutnya sebagai petugas Tibum. Ada Bapak Tibum di situ. Paling ditakuti para pedagang ya. Paling ditakuti oleh para pedagang. Siap, Tetapi siap. kemudian sekarang paradigma itu sudah berubah seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Kemudian cara bertindak kita juga sudah banyak perubahan. Siap. Kita ada sisi tegas, tetapi kita harus humanis. Betul. Saat ini kita harus humanis, kita harus mengedepankan proses edukasi. Siap. Kemudian ada persuasif di situ. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh main gusur. Siap. Sebagaimana kata-kata Tibum zaman Siap, dulu. siap. Jadi kita ini sekarang ini adalah Satuan Polisi Pamung Praja yang bergerak untuk menyelenggarakan tadi tugas yang sudah kami sebutkan. Iya, di masa PPM level 3 nih apa saja sosialisasi dari Satpol PP Kabupaten Sumedang terhadap warga di wilayah Kabupaten Sumedang, seperti apa yang sudah dilakukan nih, Pak? Baik. Kalau berdasarkan keputusan daripada Bupati tentang pembentukan Komite Satuan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang, jadi Satpol PP ini adalah merupakan kami, terutama saya ini sebagai Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan di jajaran Satgas COVID-19. Nah, kemudian apa saja yang kita lakukan? Tentunya sesuai dengan namanya bidang penegakan hukum dan penanganan kedisiplinan untuk masyarakat. Kita melakukan yang pertama proses edukasi, proses sosialisasi dari mulai aturan-aturan, dari mulai kebijakan-kebijakan dari pimpinan dari Pak Bupati selaku Ketua Satgas, woro-woro di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bukan hanya itu, kita juga melakukan penegakan hukum. Karena itu sudah diatur di dalam
Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif. Jadi bukan hanya teguran yang bersifat tertulis, teguran yang bersifat lisan, tetapi ada pengenaan denda juga kepada komponen warga masyarakat atau dunia usaha yang melakukan pelanggaran. Ya, selama ini mungkin untuk di Sumedang sendiri pelanggaran apa aja nih Pak Bambang yang lebih rentan ya untuk terus diingatkan kepada masyarakatnya? Baik, untuk Sumedang ini sebenarnya pelanggaran yang lebih kepada pelanggaran prokes ya, karena kita dalam rangka penanganan COVID ini bagaimana agar Sumedang ini yang tadinya sudah level 4 sekarang menjadi level 3 dan kita berupaya supaya bagaimana Sumedang ini yang masuk ke dalam aglomerasi wilayah Bandung Raya, kita masuk ke dalam level 2 agar kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat bisa berjalan normal kembali, tetapi tentunya dengan prokes yang cukup ketat. Itu pelanggaran biasanya pelanggaran yang terjadi ini yang sekarang euforia di masyarakat ini karena masyarakat sudah euforia, sudah divaksin, kemudian sudah new normal dan sebagainya. Ini pemakaian masker yang memang di tengah-tengah publik yang memang masih rendah. Kemudian menurun kembali. Kemudian kesadaran mereka untuk melakukan kegiatan yang bersifat kesehatan, mencuci tangan itu sudah lupa kembali. Jadi harus digenjot lagi ya. Harus digenjot lagi, kita tetap sebagai petugas melakukan woro-woro edukasi di tengah-tengah masyarakat. Dan proses untuk membantu Pemkab Sumedang sendiri untuk lebih meinikan vaksin di Sumedang dibantu juga oleh Satpol PP gimana nih? Jadi setiap tempat kita sudah menugaskan beberapa personil anggota, tentunya bekerja sama juga dengan kepolisian dan TNI, dari unsur TNI juga. Jadi di setiap tempat pelaksanaan vaksin kita plotting anggota untuk melakukan proses kepada warga masyarakat agar pada saat akan divaksin tidak terjadi kerumunan. Kemudian tetap menjaga jarak. Kemudian tetap memakai masker. Kemudian tetap mencuci tangan. Itu yang harus kita terus informasikan, edukasi kepada seluruh warga masyarakat. Pak Bang, satu lagi, untuk jumlah personel Satpol PP di Sumedang sekarang berapa nih? Yang ke lapangan kemudian? Jadi semuanya kita kerahkan ya. Jadi semuanya kita kerahkan petugas Satpol PP ini yang seluruhnya sekitar 110 personil di wilayah kabupaten. Belum lagi yang ada di kecamatan. Anggota kami yang ada di kecamatan. Ini kalau dijumlah semuanya kurang lebih ada sekitar 350 personil. Seluruh Kabupaten Sumedang. Dari mulai anggota yang ada di Kabupaten Sumedang, kemudian yang anggota yang ada di kecamatan, semuanya bergerak, semuanya melakukan tugas secara masif, melakukan proses edukasi woro-woro kepada masyarakat agar masyarakat tetap patuh sebenarnya, memakai masker pada saat di ruangan publik, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian tetap melakukan aktivitas olahraga. Yang pasti jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan biar kita sehat terus, biar Sumedang turun levelnya menjadi level 2 dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Tadi dari Pak Bambang selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang dan kali ini pun didampingi oleh Bapak Rizal selaku Kabid Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah. Nah, ini paling menarik nih. Selamat sore Pak Rizal, apa kabar? Tetap semangat, sehat ya? Selamat sore, semangat. Badannya seger sekali nih. Baik Pak Rizal, mengenai tugas pokok nih selaku Kepala Bidang PPUD nih, Penegak Peraturan Perundangan Daerah itu apa aja nih? Ya, terima kasih terkait dengan tugas di bidang kami di Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, tiada lain yaitu membantu Pak Kasatpol PP dalam urusan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dalam hal ini ada penegakan perda, peraturan kepala daerah. Dibantu juga di 2 kasih, yaitu ada kasih penyelidikan dan penyidikan, juga kasih pengawasan dan pembinaan dan serta penyuluhan di kami di bidang PPUD. Nah, ini kalau ini lebih melebar ya PPUD karena selain penertiban juga penegakan peraturan nih, apa aja nih mayoritas yang sering dilanggar oleh masyarakat di Kabupaten Sumedang nih? Kalau dilihat di kacamata Pak Rizal jadi dari bidang PPUD ini sendiri. Ya, terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, khususnya terkait dengan PPKM, ya tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasat, itu pelanggaran terhadap 5M, tetapi yang paling banyak terkait dengan penggunaan masker bagi masyarakat, penggunaan masker yang benar, bukan hanya untuk menutupi mulut saja, tetapi mulai dari hidung sampai ke dagu. Begitu juga dengan klasifikasi daripada masker itu sendiri. Selain daripada itu, penegakan peraturan perundang-undangan daerah juga telah
berupaya dalam rangka pelaksanaan tugas dalam rangka penegakan perda dan perkada terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentraman ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda 7/2014, Perda 17/2003 terkait dengan minola juga karena ada larangan terkait dengan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sumedang. Mungkin beberapa juga terhadap izin-izin pertambangan ataupun lingkungan galian dan sebagainya yang kita tegakkan. Jadi sebetulnya tugasnya ini makin melebar saja ya kalau PPUD ini tidak tersangkut masalah ini untuk penindakan terhadap masyarakat. Keberadaan misalnya sekarang sudah dibukakan untuk resto, kemudian kafe, kemudian tempat hiburan, bagaimana nih Pak Rizal? Ya terkait dengan sebagaimana hal yang tadi disebutkan, rumah makan, kafe, resto itu diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 110 2021 terkait dengan PPKM level 3 di Kabupaten Sumedang. Itu ada pembatasan jam operasional maksimal itu sampai pukul 21.00. Manakala ada yang jam operasionalnya mulai buka pujamari, itu dari pukul 18 sampai 24. Manakala melebihi jam operasional maka kita melakukan tindakan terkait dengan Pergub nomor 5 tahun 2021 ya antara lain pengenaan sanksi denda administrasi. Selain daripada denda administrasi sampai ke pencabutan izin manakala pelaku usaha tersebut beberapa kali telah melakukan pelanggaran. Kalau untuk pelaku-pelaku UKM sendiri kan pasti ada teguran, tidak ada denda langsung mungkin. Awal kan kita ada tadi seperti kata Bapak Kepala ada tindakan humanis kan, ada beberapa sanksi. Baru sudah beberapa kali mungkin ada sanksi administrasi apa nih? Gimana ya di lapangan nih Pak Rizal kemarin nih? Ya sehubungan dengan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan ini peraturan Bupati Nomor 5 2021 terkait dengan pelaku usaha ya tadi sebelumnya memang tidak diatur langsung dengan denda, ada teguran lisan tertulis dalam kategori ringan, sedang dan berat. Dengan perkembangan Kopi yang begitu meningkat di Kabupaten Sumedang, melalui kebijakan Pak Bupati mengubah ketentuan tersebut dengan peraturan Bupati. Tidak ada lagi pengabaian terhadap teguran lisan dan tertulis langsung dikenakan sanksi denda. Tapi sebelumnya kita edukasi secara humanis, berikan pengertian terkait dengan protokol kesehatan terutama dengan 5M. Ini bakal terus menarik nih perbincangan belum mengarah ke penyakit masyarakat ya. Namun kita break dulu nih Pak Bambang, Pak Rizal, Pak Yan. Kita akan nikmati dulu minuman hangat ya. Ya, ada kopi dulu silakan sambil menikmati ini kopi asli Sumedang. Iya, siap menikmati kopi hangat di sore hari ini bersama Pak Bambang, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang. Kita masih berbincang juga dengan Pak Rizal selaku Kabid PPUD penegak peraturan perundang-undangan daerah dan nanti juga Pak Yan Ariandi beliau sebagai kasih penyelidikan. Kita masih ke Pak Rizal nih Pak Rizal. Dalam bekerja di lapangan nih penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah nih, ada cerita-cerita unik ataupun cerita menarik yang menggelitik selama di lapangan nih menurut Pak Rizal nih apa yang dialami di sana? Ya terkait dengan khususnya di PPKM bahwa pada saat pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi di posko-posko yang ada kita lakukan di Jatinangor, Sumedang Kota, Tomo dan Mobile itu pada saat pelaksanaan pengenaan sanksi itu ada beberapa pelanggar yang dengan berbagai alasan dan lain sebagainya mengatakan bahwa memberikan alasan pembenar bahwa ketidakmauan untuk dilakukan denda ataupun pemberian sanksi. Antara lain ya anak-anak sekolah yang pada waktu itu belum masuk sekolah menggunakan kendaraan roda 2 terkait dengan helmnya ada tetapi tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan bahwa saya hanya mau ke depan saja terhadap hal itu. Terus kami lakukan penghukuman sebelum kepada denda. Kita edukasi karena terkait dengan pelajar yaitu diberikan untuk mengingat terkait dengan Pancasila, kebangsaan. Masih pada hafal tuh Pak Rizal? Ya alhamdulillah, makanya itu pada lupa. Banyak main game mungkin seperti itu. Kalau push up, suruh ini sit up ada juga? Sebelumnya kita lakukan terhadap hal itu pada saat kegiatan sanksi administrasi, sanksi sedang dan berat. Tapi pada kegiatan
selanjutnya untuk sanksi sosial terhadap apa itu kita tidak lakukan, walaupun sebelumnya pernah dilakukan juga terhadap pengenaan sanksi push up ataupun melaksanakan kebersihan. Tapi tadi yang selain dari kebangsaan kita uji dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, termasuk Sumedang terkait dengan simpati agamisnya, kita juga mencoba untuk mengingatkan dites terkait dengan syahadat dan sholawat. Nah itu kan sudah umum, ada yang lebih menggelitik misalnya pas mau dikasih sanksi mereka lari atau gimana, nangis gimana, ada cerita gitu nggak Pak Rizal? Yang ya bikin Pak Rizal misalnya mundur, udahlah silakan kayak gitu. Ya terkait dengan hal itu memang ada fakta di lapangan bahwa kekagetan ataupun ketidaktahuan daripada pelanggar tersebut. Sebelum melakukan sanksi kita edukasikan dulu supaya prinsipnya menyadari dalam rangka pendisiplinan dan penegakan hukum tadi. Tidak serta-merta dilakukan terhadap pengenaan sanksi, tapi diberikan edukasi, mengerti dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka protokol kesehatan, terutama dengan penggunaan masker tadi. Ada yang berbagai alasan, salah satunya juga tadi ketinggalan dompet, tidak bawa uang ataupun lain sebagainya, ataupun ya tadi berbagai alasan juga. Kami mau untuk membeli aja dulu masker ke toko, ternyata yang bersangkutan tidak kembali lagi. Ya banyak ragam ya masyarakat yang belum mematuhi